Shalom, sidang Shalom. jemaat Tuhan, dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya, Vikaris Gadis STH, dan kita berjumpa dalam seksi dialog. Dan pagi ini saya tidak sendiri, tetapi kita akan ditemani oleh Ibu Pendeta Yesi Erita STH. Namun sebelum kita memulai sesi dialog ini, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi yang indah ini kami kembali bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan. Dalam kesempatan ini kami akan bersama-sama untuk berdiskusi tentang kemajuan teknologi dan iman Kristen. Kiranya Kau memakai kami masing-masing pribadi di tempat ini dan segenap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, agar semua yang boleh didengar, yang boleh disampaikan, itu dapat menjadi kekuatan dan dapat menjadi sumber pengetahuan yang benar yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Amin. Baik, sidang jemaat Tuhan, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, kemajuan teknologi dan iman Kristen. Baik, Ibu Pendeta Yesi Erita STH berkaitan dengan tema tadi, apa itu iptek? Terima kasih Vikaris Gadis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengenal iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, ini adalah dua hal yang sulit sekali untuk kita pisahkan. Karena ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, biasanya dari pemikiran ilmu pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk teknologi. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Atau dengan kata lain, segala sesuatu yang berhubungan dan bersangkutan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu sekarang iptek telah berkembang dengan sangat cepat dan pesat dalam kehidupan kita manusia. Ini dapat kita lihat dengan berbagai macam teknologi canggih yang semakin bermunculan dalam kehidupan kita manusia untuk membantu setiap aktivitas kita. Salah satu contoh yang dapat saya ambil dalam kemajuan iptek adalah jika dulu kita kemana-mana hanya berjalan kaki saja, sekarang dengan kemajuan teknologi dalam kehidupan kita, kita dimudahkan untuk pergi kemana-mana. Ada banyak alat transportasi yang boleh kita pakai, baik melewati darat, laut, dan juga lewat udara. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemajuan teknologi yang ada dalam kehidupan kita saat ini benar-benar memberikan kemudahan dalam kehidupan kita menjalani hidup ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan pertama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Yesi Erita. Kemudian apa saja dampak positif dan dampak negatif dari iptek? Terima kasih Vikaris Gadis untuk pertanyaan kedua ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seiring dengan semakin berkembangnya iptek, tentu akan memberikan dampak baik positif atau negatif dalam kehidupan manusia. Untuk menjelaskan pertanyaan ini, saya membaginya dalam beberapa bidang supaya kita lebih mudah memahami. Pertama, dalam bidang pendidikan. Dampak positif dari kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan ada beberapa. Pertama, sekolah online.
Jika biasanya kita mengenal sistem pembelajaran itu tatap muka, guru dengan murid bertemu langsung, sekarang ada sekolah online. Terlebih ketika sekarang ini kita sedang bergumul melawan pandemi COVID-19, sekolah online atau belajar online dapat menjadi pilihan terbaik dalam bidang pendidikan. Kemudian juga munculnya media massa seperti tayangan televisi yang mendidik, bacaan dalam koran yang dapat memberikan pengetahuan, kemudian juga memberikan kemudahan dalam mencari informasi. Kita dapat mencari informasi di Google atau di YouTube yang juga dapat membantu kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian dampak negatif dari iptek dalam bidang pendidikan itu pertama dapat merusak moral ketika membuka situs-situs yang berbahaya. Kemudian adanya kesenjangan sosial dari sisi fasilitas ataupun kualitas pendidikan. Kemudian juga menjadi tergantung pada teknologi karena selalu terbiasa mendapatkan informasi dengan mudah. Itu bidang yang pertama. Kemudian bidang informasi dan komunikasi. Ada beberapa dampak positif. Pertama, kita dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bagian bumi manapun melewati internet. Kemudian juga kita dapat berkomunikasi dengan siapapun yang sangat jauh dengan handphone. Entah itu keluarga, teman, atau sahabat kita. Nah, lalu dampak negatifnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak potensi terjadinya kejahatan di dunia maya. Misalnya pembobolan akun. Kemudian juga penyebaran informasi hoax atau berita palsu. Bentuk komunikasi menjadi berubah. Yang asalnya muka tatap muka, sekarang menjadi tidak. Sehingga komunikasi menjadi hampa. Kemudian dalam bidang ekonomi. Dampak positifnya adalah misalnya memudahkan kita untuk bisa berjualan online. Kalau kita mengenal sistem perdagangan itu melewati pasar atau mall, sekarang dengan kemajuan teknologi ada pilihan lain, kita bisa jualan online. Diberikan kemudahan untuk promosi melewati Facebook atau Instagram misalnya. Kemudian juga bisnis yang berbasis TIK dapat mempermudah transaksi bisnis perusahaan ataupun perorangan misalnya melewati Shopee ataupun Lazada dan lain sebagainya. Kemudian juga pemanfaatan teknologi membuat layanan baru dalam bidang perekonomian dan bisnis antara lain SMS banking, pembayaran tagihan. Misalnya ketika kita ingin membayar BPJS, listrik atau pulsa, kita dapat melakukan transaksi itu secara online. Kemudian dampak negatifnya, seperti tadi ada penipuan online, kemudian juga munculnya sifat konsumtif atau boros juga. Kemudian juga dalam bidang kesehatan ada dampak positif. Jika kita mengenal cara pengobatan lama itu obat kampung, sedangkan di zaman modern ini pengobatan fisik dapat dilakukan oleh dokter, perawat dan juga bidan dengan resepnya dan obat-obatan kimiawi. Kemudian juga kemajuan teknologi, ditemukannya mikroskop, antibiotik, obat-obat bius, bahkan vaksinasi dalam bidang kedokteran dan juga pengobatan. Kemudian dampak
negatifnya dalam bidang kesehatan, efek radiasi yang berpotensi mengakibatkan penyakit seperti kanker. Kemudian juga jika kita terlalu lama berhadapan dengan komputer atau handphone mungkin juga dapat merusak mata. Dan juga ketika kita terlalu sibuk bermain handphone sehingga kurang tidur, juga bisa dapat mengakibatkan kesehatan kita menjadi buruk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian dalam bidang politik, ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif iptek dalam bidang politik, pertama, kita dapat melihat bahwa kerjasama antar negara dapat dengan cepat dan mudah dilakukan. Kemudian juga memperluas dan meningkatkan hubungan kerjasama internasional, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Kemudian juga adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pula dampak negatif dari perkembangan teknologi dalam bidang politik. Misalnya lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Kemudian munculnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Adanya berbagai macam ancaman yang dapat membawa perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan menggoyahkan NKRI. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir dalam bidang transportasi, ada dampak positifnya. Terciptanya banyak alat transportasi yang memberikan kita kemudahan untuk menempuh perjalanan. Tetapi ada juga dampak negatifnya, yaitu minyak bumi semakin langka, juga pencemaran lingkungan melewati polusi udara. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, itu hanya sebagian kecil dari banyaknya dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi dalam kehidupan kita. Tentu ada banyak lagi yang lain, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi biarlah apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini. Terima kasih, Vikaris Gadis. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Yesi Erita sudah menyampaikan apa saja dampak positif dan dampak negatif iptek. Kemudian bagaimana kita memahami iptek dari sisi iman Kristen berdasarkan Alkitab. Silakan Ibu Pendeta. Terima kasih Vikaris Gadis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan ini. Dalam Alkitab sendiri, tidak ada penyebutan secara eksplisit atau gamblang tentang istilah teknologi atau komputer. Tetapi kata-kata ini tersirat dalam firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi latar belakang Alkitab yang pertama memandang bahwa teknologi sebagai salah satu yang akan disingkapkan. Itu boleh kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat 16 sampai yang ke-17, saya baca demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mau menyeratkan kepada kita bahwa temuan apapun, baik sejak awal kehidupan manusia, ataupun yang ada terlihat dewasa ini, ataupun yang akan pernah ada di masa depan,
berada dalam wewenang dan pengetahuan tentang Kristus. Dengan kata lain, bahwa kemajuan teknologi informasi yang saat ini telah berkembang, berakar dalam pikiran Allah pada penciptaan dan Kristus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cara lain yang mungkin untuk bisa kita memahami keterlibatan Allah dalam teknologi adalah melihat teknologi sebagai sarana untuk menjangkau bagian paling jauh di dunia. Kita boleh melihat hal ini dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pandangan ini percaya bahwa secara historis gereja di setiap zaman senantiasa menemukan dan menggunakan sarana komunikasi yang mampu bergerak dan bekerja dengan keserasian dan juga dengan kesesuaian, juga efektif yang tersedia di masa itu. Dan dengan demikian mengadopsi sarana semacam itu untuk memenuhi perintah Tuhan dalam menjangkau semua sudut dan celah di bumi. Saya ambil contoh sederhana Ibu Bapak jemaat Tuhan. Apabila dalam penjelasan tadi menjangkau bagian-bagian yang paling jauh di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya ambil contoh sederhana dalam kehidupan pelayanan kita di Resort GKI Tamyang Layang. Resort GKI Tamyang Layang dengan jumlah jemaat 24 ya. Nah, untuk menjangkau wilayah pelayanan yang demikian, dibutuhkan kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan juga transportasi. Komunikasi memudahkan kita untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya, berbicara tentang hal pelayanan melewati handphone, dan juga untuk menjangkau wilayah pelayanan, kita bisa menggunakan kemajuan teknologi, seperti alat transportasi kendaraan yang boleh kita pakai. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di masa itu pun gereja mula-mula oleh menemukan dan menggunakan sarana komunikasi yang mampu berjalan secara efektif untuk memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ketiga yang mau saya sampaikan dari pertanyaan ketiga ini, bahwa teknologi adalah alat yang menolong kita menjalankan panggilan yang diberikan Allah kepada kita. Contohnya kita dapat melihat bagaimana iptek boleh dikembangkan ketika Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Itu juga menggunakan teknologi pada masanya. Kemudian juga ketika Musa diperintahkan untuk membuat kemah suci. Dan juga tentang bait suci dan istana yang dibangun oleh Salomo pada waktu itu. Hal-hal ini merupakan bagian teknologi yang digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sisi lain Allah juga menentang setiap penciptaan teknologi yang bermotivasikan kejahatan, kebesaran diri, kelompok ataupun bangsa. Saya ambil contoh dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ketika Allah memporak-porandakan Babel, yang ditentang bukanlah pendirian kota atau menara Babel itu sendiri, tetapi motivasi mereka yang mencari nama dan ingin menyaingi Allah. Kemudian juga kemewahan yang dimiliki Salomo.
membuatnya jatuh dalam dosa dengan banyak perempuan dan penyembahan berhala. Kemudian juga kisah Kain dan Habel mengenai tujuan dan penggunaan teknologi. Baik Kain maupun Habel diciptakan oleh Allah dengan keterampilan dan bakat yang spesifik. Tetapi kita boleh melihat Bapak Ibu jemaat Tuhan, di mana Kain menggunakan kekuatan dan kesanggupan yang diberikan Allah kepadanya untuk membunuh sesama. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada dasarnya teknologi itu memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kita manusia. Yang menjadi negatif itu tergantung bagaimana cara kita menggunakan teknologi itu sendiri. Kemudian yang terakhir yang boleh saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini, Allah menghendaki kita manusia terus bisa mengembangkan diri, menambah ilmu dan pengertian. Kita tetap menerima setiap kemajuan teknologi, tapi atas dasar iman Kristen, yaitu takut akan Tuhan. Artinya kita tidak perlu menjauhi teknologi, tetapi bagaimana setiap orang memanfaatkan dan mengembangkan teknologi itu dengan cara dan tujuan yang baik. Tentunya kembali untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pendeta Yesi Rita sudah menjawab pertanyaan bagaimana kita memahami iptek dari sisi iman Kristen berdasarkan Alkitab. Kemudian apa saja program GKE untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dalam kehidupan bergereja? Silakan Ibu Pendeta. Terima kasih Vikaris Gadis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemajuan teknologi tidak hanya dirasakan oleh kita manusia secara umum, tetapi juga dalam kehidupan kita bergereja. Saya ambil beberapa contoh Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita boleh lihat gedung gereja Palanungkai ini adalah bagian dari kemajuan teknologi. Beberapa tahun yang lalu gereja ini hanya dibangun dengan kayu. Tetapi sekarang karena kemajuan teknologi ada banyak alat-alat canggih, bahan-bahan canggih, sehingga menjadikan gereja Palanungkai ini megah berdiri seperti ini. Ini merupakan pembangunan atau program gereja Kalimantan Evangelis dalam memanfaatkan teknologi dalam kehidupan gereja. Kemudian juga ibadah virtual atau ibadah online. Secara khusus ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini yang biasanya kita beribadah di gereja, melakukan persekutuan. Sekarang dengan kemajuan teknologi, kita dapat melaksanakan ibadah secara virtual atau online di rumah kita masing-masing. Kemudian juga ada renungan online, rapat atau diskusi online. Kemudian juga penggunaan alat transportasi dalam kehidupan pelayanan untuk menjangkau seluruh wilayah juga menjadi bagian dalam kehidupan gereja untuk memanfaatkan teknologi dalam kehidupan kita. Kemudian juga saya ambil contoh dalam kehidupan kita di Resort GKE Tamyang Layang, secara khususnya jemaat Tamyang Layang. Ada pemanfaatan mesin cetak fotokopi yang juga menjadi bagian kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh gereja, secara khusus jemaat GKE Tamyang Layang, untuk bisa membawa pemasukan keuangan untuk gereja. Kemudian juga penggunaan alat-alat canggih yang menunjang peribadatan. Misalnya sound system, LCD, kemudian dalam ruangan ini ada AC, ada kipas angin. Dan melewati aktivitas kita sekarang ini, ada kamera yang digunakan untuk kita
merekam kegiatan kita saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal lain atau program lain yang dimiliki oleh GKE untuk mengembangkan teknologi dalam kehidupan gereja. Tapi itu yang bisa saya sampaikan untuk kita hari ini, kiranya boleh bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Yesirita. Kemudian dalam kemajuan iptek masa kini, apa pesan yang mau disampaikan untuk warga jemaat dalam memanfaatkan teknologi? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama yang boleh saya sampaikan untuk kita sebagai warga jemaat dalam memanfaatkan teknologi adalah rasa bersyukur. Kita tahu bahwa kemajuan teknologi banyak memberikan kemudahan kepada kita. Tetapi juga harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Karena tidak bisa kita pungkiri, teknologi pun bisa membawa kita jatuh dalam pencobaan. Dan itu boleh kita lihat dari dampak negatif. Kemajuan teknologi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian juga dalam rangka kita memanfaatkan teknologi harus dibarengi dengan takut akan Tuhan. Karena kita percaya bahwa ketika kita menggunakan setiap kemajuan teknologi dengan takut akan Tuhan, maka kemajuan teknologi apapun yang kita gunakan, itu akan mampu membawa berkat baik untuk kemuliaan Allah dan juga untuk kesejahteraan sesama. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kita bersama dalam menjawab pertanyaan yang kelima ini. Terima kasih, Vikaris Gadis. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Yesirita STH yang sudah menemani kita pada hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan, apa yang boleh kita dengar bersama, kita dapat menggunakan iptek atau teknologi secara bijaksana. Sebelum kita mengakhiri sesi dialog ini dalam doa penutup yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yesirita, kita ambil sejenak untuk bersatu teduh, kita bersatu teduh. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus hari ini kami boleh dipertemukan dalam sesi dialog di mana kami membahas kemajuan teknologi dan iman Kristen. Kami menyadari bahwa sekarang ini kami hidup dalam naungan teknologi, di mana memberikan kemudahan bagi kami untuk menjalani setiap aktivitas kami. Namun juga bisa memberikan dampak negatif ketika kami menggunakannya dengan tidak bijaksana. Oleh karena itu hari ini kami belajar dari dialog ini, di mana teknologi adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kami untuk menguasai bumi, tentunya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi biarlah setiap kami dapat menggunakan setiap kemajuan teknologi dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Sehingga segala kemajuan teknologi itu tidak menjadi batu sandungan, tetapi boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah apapun yang boleh disampaikan hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan kami juga sangat menyadari bahwa apapun yang disampaikan hari ini terbatas adanya. Namun kami percaya ini semua bisa menjadi berkat, menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami yang boleh kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan semata. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekian dari kami dalam sesi dialog ini. Tentu apa yang kami sampaikan hari ini terbatas adanya, namun kami mengharapkan bahwa biarlah apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian, secara khusus menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.